konser nggak bisa, acara partai nggak bisa, terus acaranya relawan Pak Jokowi bisa. Bagi kami ini kan yang jelek jadinya Pak Jokowi gitu loh. Pak Presiden. Oke, memang masalah pencapresan adalah hak kewenangan sesuai undang-undang pemilu adalah partai politik, ya kan? Kepemimpinan Pak SBY 2009 sampai 2014 itu sama sekali tidak ada kegiatan-kegiatan seperti ini, bagaimana mengkonsolidasikan relawan, mengumpulkan relawan, penggunaan kekuasaan atau abuse of power untuk menghalangi koalisi yang terbentuk, bahkan menterinya juga bisa itu tuduhan jadi lah, jangan capres ya. Kalau soal menghalangi itu Gimana, saya harus gimana, berdebat gimana, nih. gimana, Bang? Ya, Gimana? nah, ini diksi Menghalangi sangat gimana, Bang? berbahaya ini. Punya 2 KTA lah atau duanya. Kita tanya Dr. Hensat lah. Kasih Dokter. hikmah dulu, kasih. Ini udah langsung tausiah nih. Tahu sih ya enggak boleh. Belum. Panjang, nanti kita puterin lagi. Jadi ada sektor-sektor yang ini sebelum masuk ke rambut putih nih, jadi kayak nggak relevan lagi rambut putih dan keriput ini ya kalau kita ngelihat konstelasi perbincangan kita. Itu kan berarti aneh juga. Iya makanya udah cukup. Ya udah dengan film. cepat. Pak Idam ya, Kasih analisis dong Pak Insan. Oh, Apa aja lu omongin terserah lah dari diskusi. Lu kalau ditanya pun juga Terlalu pasti banyak, bawa ya. analisis lu sendiri kan. Mending sekalian aja langsung. ya. Jangan lupa mengutip Iwan Trikarso ini. Iya. Iwan Trikarso tau gak Bang Deddy? Enggak apa tuh? Bokap Bapaknya gua. Insan. Enggak, dia pasti lebih mengutip mentornya. Siapa? Bambang Brojo. Oh, Oh enggak ya? Oh salah. Boleh. Iya. Boleh. Lupa Bapak. Udah nih. Udah di Zoom soalnya. Oke. Yang pertama, kita itu mengenal relawan pertama kali itu justru dari partai PDI Perjuangan. Mereka membentuk posko-posko yang akhirnya membuat PDI Perjuangan mencatat sejarah yang 99. belum pernah bisa dilewati oleh partai manapun di Indonesia. 33,3%. Kursi terbanyak 153 plus aturan baru itu Stadub Accord apa namanya ya? Stambus Accord itu jadi 154. Jadi relawan itu asal muasalnya dari PDI Perjuangan. Mereka membuat posko sendiri, membuat bendera sendiri gitu ya. Jadi itu tentang relawan menurut saya. Dan apakah kemudian relawan zaman PDI Perjuangan ada yang jadi komisaris? Saya rasa tidak. Jadi memang benar, ini fenomena baru. Jadi kalau ada relawan yang kemudian jadi komisaris baru sekarang. Saya mau mulai cerita saya sebenarnya bukan dari situ tadinya. Tapi dari video yang beredar, bukan yang Benny Ramdhani bukan. Nah, udah siap nih. Udah siap ya Benny Ramdhani. Aku ada di situ tuh soalnya. Bukan itu. Tapi setelah itu, Pak Jokowi mengatakan begini. Menurut undang-undang, hanya partai politik yang bisa mencalonkan presiden. Tapi, kita kan bukan partai politik. Tapi kita punya kekuatan. Nah itu yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Jadi artinya apa? Dia mau bilang, partai politik, saya punya kekuatan yang namanya relawan. Agak sama Bang Kamhar tadi dong berarti. Nah, Show force ini. beda. Kenapa beda? Karena konteksnya Pak Jokowi kan kader PDI Perjuangan. Waktu itu dia menjadi calon presiden juga dari PDI Perjuangan. Pertanyaan besar juga kan sebenarnya buat kita, kenapa kemudian dia seperti menjaga jarak dengan partai politik, lebih dengan relawan. Pada saat dia bicara tentang kriteria capres, yang kalau di jurnal nggak ada tuh kriteria capres, fisik tuh nggak ada tuh. Tapi nggak apa-apa kan dia presiden, boleh bicara begitu. Nah itu menurut saya, mudah-mudahan saya salah, tapi yang saya lihat adalah mungkin Pak Jokowi merasa dirinya saat ini sejajar dengan PDI Perjuangan, sama seperti Pak Jokowi merasa sejajar dengan partai-partai politik yang lain. Apa indikatornya saya katakan sejajar? Di ulang tahun Golkar, kasih wejangan, instruksi, pendapat. Wajar kenapa instruksi? Karena ketua umumnya kan partainya dia.
Menteri, ketua umumnya menterinya Menteri, dia. Menko. Kemudian di ulang tahun Perindo. Partai Perindo pun begitu. Pak Jokowi tidak memberikan instruksi hanya di ulang tahun Partai Nasdem. Tidak memberikan instruksi. Memang nggak ada. Karena dia nggak datang. Selamat pun tidak ya? Selamat pun tidak. Nah, kalau itu gua nggak tahu. Karena mungkin saja kan WA. Selamat. Bang Jadi Surya. dalam situasi kemarin itu memang kita lihat Pak Jokowi menemukan kenyamanannya itu memang sama relawan. Suka atau tidak suka, mau tidak mau kita lihat bahwa ada sebuah kegiatan atau kebiasaan Pak Jokowi selain testing the water itu mencari kenyamanan pada saat dia gundah secara politik. Dan itu nggak apa-apa kan, sah-sah aja. Boleh kan, saya nggak bilang nggak boleh. Saya mengkonfirmasi. Oh ya, boleh. Saya Dikonfirmasi ya. memperkuat, boleh presiden begitu. Dan lebih nyaman dengan relawan daripada sama partainya sendiri. Iya, saya Melihatnya begitu. menginterpretasikannya begitu. Bahkan kalau di lingkup nasional, kan kelihatan tuh. Pada saat ada kegundahan-kegundahan, provinsi-provinsi yang dikunjungi oleh Pak Jokowi, itu ketebak. Provinsi-provinsi yang bisa mengeluh-ngeluhkan dia. Mana aja NTT, Bali, misalnya. Sulawesi Utara, mungkin beberapa yang lain, Jawa Tengah gitu ya termasuk. Healingnya ke sana ya? Iya. Itu sama aja kan kayak kita ada problem galau gitu Nah, kan. healing. Kita pergi ke bar kan sama teman-teman, bukan sama keluarga kan. Itu sama aja kalau Ya, masuk juga analogi ini. Ya, jadi Kalau Budi keluarganya sama Bang siapa? Deddy, kalau Bang Deddy ngajak Kan Anda ke healing bar, sama- nah itu wajar itu. Jadi kalau Lucu, gitu, lucu. nggak sampai. Udah lah. Jadi maksud saya itu terjadi tuh. Lo mau diralat dulu nggak Bang? Itu manusiawi bos, manusiawi. Tadi Bang Deddy udah tanya, ini live, udah sadar betul ini. Iya bang. Gua pun gitu bang, gua pun gitu. Enaknya anggota DPR itu punya hak Imun. imunitas. Nggak tahu di rumah ada hak imunitas nggak Bang? Kalau itu habis, Pak. Habis. Masuk gerbang selesai. Terus nah, Copot pin nih bang. jadi balik lagi ke sana. Nah, terkait memang acara Nusantara Bersatu itu, pada saat saya pertama kali lihat balihonya, pertanyaan pertama saya, ngapain lagi sih bikin beginian gitu ya? Presidennya sudah lari kemana-mana, relawannya juga sudah tersebar ke berbagai BUMN gitu ya. Kemudian kok bikin acara beginian lagi gitu. Dan saya waktu itu cuma nebak aja. Ini pasti nanti banyak kontroversi yang terjadi nih. Saya waktu itu nggak ngitung Benny Ramdhani sebagai satu kontroversi ya. Itu kontroversi sendiri tuh ya. Yang membuat ini menjadi tambah panas saja gitu. Gegernya bukan rambut putih lagi jadi Bukan ya. rambut Iya. putih lagi. Tempur. Iya. Tempur. Gini kan gitu. Itu apakah yang omongan itu udah pasti mengarah ke pendukungnya capres yang lain? Oh, enggak. itu makanya kan Kalau itu harus dibantah. Nggak, karena Ini kan rame, kita kan? harus bicara konteks. Iya. Tidak ada sedikit pun Benny Ramdhani bermaksud mengatakan bertempur secara fisik, Iya. tapi Bukan secara Benny naratif, secara Iya, wacana. maksudnya ke capres yang Iya, lain iya. maksudnya. Nanti Oh, kita bahas ada sesi khusus soal itu. ada Tenang, sesi. tenang, tenang, sabar. nah, Nggak, karena saya baru Iya. ditanya Kompas soal itu. Oh, Iya, jadi habis ini, sana. habis ini. Abang jangan nyebut Kompas ini. Oh, salah ya. Salah. Sorry. Nah, Kompas saudara kita. Iya, teman benar, kita. benar. Abang udah 2 kali blunder tuh. Masalah healing soalnya. Abis ini ke bar kayaknya. Nanti Saya disiapin juga ya pernah video ngomong itu di Benny. Antv kata. Sebutnya semua biar aman. Udah dibilangin ini buat besok aja kalau saya ngomong. Lanjut, lanjut. Jadi tadi. Lanjut. Nah, Itu secara udah 3 konten- headline dari tadi Pak Tori. Secara Itu konten ada. itu kelihatan betul Pak Jokowi memang ingin menunjukkan arahannya. Karena kan orang namanya Pak, mohon arahan Pak. Itu feodal nggak menurut Anda? Seneng loh. Saya nggak mau bicara itu feodal atau tidak. Tapi kalau kata Bung Karno, politik itu adalah pembentukan kekuatan dan penggunaan kekuatan. Itu kata Bung Karno tuh. Kalau Iwan Tirkarso,
Iwan Trikaso itu tadi dari mulut sampai ke dagu aja. Itu udah. Satu aja coba udah fenomenal itu. Menggambarkan politik Gimana sekarang. politik gimana? Bang Deddy kan belum dengar tuh Oh. Iwan Trikarso ngomong apa. Ya, ngomong politik itu sampai ke dagu aja, jangan sampai ke hati. Oh, iya, mantap. Ajo baperan ya. Jadi nggak usah tempur darat gitu. Ya, maksudnya. betul. Itu kan esensi dari politik itu, Yes. Bang. Ya, Iwan Trikarso, Bang. Nah, lanjut. itu kata Bung Karno tuh. Jadi kalau saya lihat ke sana dan mengacu ke apa yang diwariskan dari Bung Karno, ya Pak Jokowi memang sedang menggalang menunjukkan kekuatan. dan menggunakan. Gitu. Dan kemudian kata Bung Karno juga bahwa untuk menuju masyarakat lebih sejahtera itu harus lewat partai politik. Gitu. Makanya kalau kemudian PDI Perjuangan membentuk partai politik ya betul. Makanya kalau kemudian tiba-tiba nanti relawan bikin partai politik ya betul juga. Nggak apa-apa juga, mungkin nggak sekarang tapi bisa buat 2029. Kan sayang ada Nusantara Bersatu, ada Musra di berbagai daerah, kalau kemudian nggak dijadikan partai politik. Dan sudah ada slogan yang menarik dan bisa mempersatukan sebagai partai politik. Apa itu? Tegak lurus ke Pak Jokowi. Manut ke Pak Jokowi. Itu Jadi boleh-boleh lagi-lagi aja. pertanyaan itu feodal apa enggak? Kalau kata Bang Kamhar itu manifestasi dari feodalisme yang usang katanya. Coba ya. Nggak usang tambahan gua aja, feodalisme. Enggak, gua dramatisirnya drama aja. Mohon maaf Nanti ini dramatisasi. kalau kita bicara tentang feodalisme, kita juga akan bicara kenapa Kaisang nikahnya di istana di Solo. Nah, itu feodalisme bukan? Jangan nanya gue dong. Tanya Bang Deddy. Lari ke dong. sana. Itu wisata nikahan. Wisata Nah, nikahan. wisata Nah, nikahan. Maksudnya kalau bicara feodalisme itu, apakah kemudian Pak Jokowi misalnya sadar sedang didorong ke arah feodalisme, gitu ya? Saya rasa sih sadar-sadarnya dan oke-oke aja buat dia. Nggak salah, Bang. Nggak salah. Oke, lanjut. Saya lanjut ya. Nah, dari sisi konten pun, Pak Jokowi memang terbiasa untuk menyebut banyak nama sebagai bentuk dukungan ke semua orang. Contoh. Walaupun menurut saya, dia dukung semua orang juga nggak boleh. Dia harusnya nggak boleh dukung siapa-siapa. Mengarahkan juga nggak boleh. Mengarahkan satu orang nggak boleh. Kalau dukung semua orang bukan berarti tidak mendukung siapa-siapa Nah, ya. kalau mendukung semua orang itu, nanti ujungnya iri-irian. Kayak kemarin tuh kan, mungkin tidak terlihat. Saya melihatnya ada satu cawapres digadang-gadang tuh di acara Nusantara Bersatu. Siapa Yang sebelah kirinya Pak Jokowi. Padahal biasanya yang lagi ngurusin nikahannya Mas Kaisang tuh. Yang satu lagi disuruh jadi IO. Nah, ini ada yang baru nih. tadi. Ketua Kadin. Rambutnya putih juga. Apa itu juga? Iya ketua Kadin itu. Ketua Kadin, Bos. Jadi biasanya Belum masuk ke lagu yang kita. dipuji-puji calon presiden, ya ini ada cawapres. Makanya saya berkali-kali kan hati-hati jangan sampai kena prank. Pak Jokowi itu puji semua. Anies Baswedan dipuji nggak? Mungkin belum. Tapi yang pertama kali keluarga Jokowi ketemu Anies. Mas Anies Mas sama Anies. Pak Mas Gibran. Mas Gibran. Jadi sebetulnya Pak Jokowi ini Anies ingin- pun dipuji berarti. Anies pun dipuji ya? Iya kan ada Mas Gibran kan yang melakukannya kan. Iya. Saya nggak tahu pemirsa. Ada Pujiannya lewat Mas Mas Gibran. Gibran. Ada kan puji-pujiannya ya, kan? pasti ketemu ada. bapakku bilang gini loh Mas, pasti mungkin ada kayak gitu Yang kan. jelas pertemuan itu nggak mungkin terjadi kalau nggak ada blessing dari bapaknya gitulah. Oh. Iya kan? Belum tentu juga. Nah, Karena ini- kalau ini bisa dibantah deh ya. ya karena Kaisang tuh anaknya Gibran. Gibran tuh agak beda gitu ya. Oh. Saya nggak yakin 100%. Agak lain. Agak lain. Agak lain. Agak lain kurasa. Ada sikit. Apa yang di film tuh macam lain lagamu gitu ya. Nah, Nah, iya. iya, itu memang agak Nah, beda. tapi overall memang acara Nusantara Bersatu itu membuat resah juga. Karena yang disampaikan oleh Pak Jokowi kan sebetulnya kelas presiden tuh. Kelas seorang kepala negara yang harusnya menyampaikan itu ke rakyat banyak, ke semuanya. Tapi kan ini enggak nih. Saya yakin nggak semua rakyat diundang kan. Karena ada Ya, ada relawan itu adegan rakyat, tutup, Bang. ada Relawan adegan itu tutup pintu rakyat. juga tuh. Maksud saya, Oh, ada relawan adegan yang namanya tutup rakyat. pintu. Itu nanti ditanya tuh adegan Oh, tutup iya, pintu iya, bener nggak tuh? Ya, Anda sekali tanya aja nggak apa-apa. Oh, iya. Langsung aja ini bagian Langsung Anda. ya. Ini Enggak, bagi nanti saya Anda. potong lagi. Ya, nanti Anda potong balik. Ada rugi saya. Nggak ngantar besok nih selesai. Ntar dulu, Jangan. sebentar. Kami Kita kasih ini- mic ke Anda nih. Ini serah. sedikit lagi. Nah, dikit lagi. Nah, jadi harusnya itu kan disampaikan oleh Pak Jokowi kepada seluruh rakyat Indonesia karena kan itu hal-hal baik gitu kan. Ya kan disuruh kan ditayangkan live. Siapa yang nayangin live? Rans Entertainment. 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 Artinya masyarakat bisa mengakses itu video siapapun yang menayangkan. Paling ya. banyak loh Tapi bisa subscribersnya. mengakses kan isi konten Oh, video ini- itu. ini- Seperti ini Anda keluarin, bilang, keluarin Pak ini. Jo. Oh. Jadi siapa aja panitia yang di sana? Selain Ran, Ini tanya dia dong. makanya nanti dulu ini.
Anda bilang, analogi. nah soalnya kan ini kita bantah ya. Kan lucu banget. Anda kan bilang harusnya ini disaksikan oleh semua rakyat. Nah, ada gue bisa nonton tuh lagunya. Gue nggak ikut kesana, iya nggak bang? Enggak Iya dulu. kan? Kalau lo Bisa mau terus nonton. ini Bang Hesan tuh nyimpen analogi canggihnya Oh, di iya, akhir. iya. Biar Sengaja. keluar Nah, dulu. makanya maksud saya ini mesti dibahas satu persatu. Iya, iya. Nah. Gitu ya. Nah, jadi beberapa pesan pun disampaikan seolah-olah memang ya ini dia sudah menyampaikan. Hati-hati. Hati-hati pilih pemimpin. Saya ulangi, Hati-hati. hati-hati. Iya. Gitu ya. Jadi kesimpulannya, nah ini udah kesimpulannya lah. Menurut gua Lu tahu kan, tipikal kita ini 2 langkah jegal, 2 langkah jegal kan. Jadi langsung aja kesimpulan. Iya, jadi menurut gua kesimpulannya memang wajar kalau kemudian banyak rakyat mempertanyakan acara itu tuh urgensinya apa. Saya setuju dengan Bang Deddy. Kemudian yang kedua adalah yang sebetulnya perlu kita bahas itu, bukan kita bahas ya, yang perlu kita telaah lagi itu adalah zona nyamannya Pak Jokowi ini kelihatannya bukan di PDI Perjuangan. Karena kalau di PDI Perjuangan seperti yang beredar videonya begini dia. Kalau di G20 bisa begini kan. Tapi kalau di relawan, zona nyaman. Tapi itulah kan Pak Jokowi sering berpidato harus berani keluar dari zona nyaman. Gitu. Iya kan? Nah itu yang menarik, makanya terakhir, Dapat bahan dia. makanya yang menarik terakhir, gue tuh setiap kali gue ngeliat di TV deg-degan gue gede banget ya. Tenang ya Bang. Citra agak dendam aja kalau lu. Nah, Mungkin kameranya agak jauh dikit dibuat. Coba zoom out dikit. nggak apa-apa, udah, Udah, cocok, udah cocok. selama masih muat di TV masih aman. Udah mulai lewat atas gitu. Ini udah 2 kali zoom out ini bang. Ini kebanyakan gimmick ya. Ya, Bang. Yang perlu dibahas itu juga, menurut saya yang perlu ditanya ke Bang Deddy itu justru pidato yang menarik itu. Ayo tanya. Bahwa kita ini di luar partai politik, tapi kita Punya punya Nah, kekuatan. langsung ditanya. Lu mau nanya ke relawan dulu soal itu tadi? Atau ke Apa Bang Deddy? Deddy Kalau ke nggak? Bang Deddy gue ada pertanyaan lain selain itu, Ya. ke relawan juga ada Oke, pertanyaan. boleh, silakan, boleh. silakan. Pertanyaan untuk Oposisi? PDI Perjuangan. Buat Oke. oposisi nggak? Oposisi nggak? Hah? Oposisi nggak? lu Nggak, tanya? Oh iya, iya nanti dong. Oh, nanti, Iya, oke. coba. Detik juga. Gua dapat bagian. Jangan. Nggak usah. Kita kan host. Biasanya Kenapa? kita ditanya kan. Kenapa Rans Entertainment bukan detik gitu? Pertanyaan ke Bang Deddy. Bang Deddy, untuk PDIP. Sebagai kader PDI Perjuangan, apakah ada kewajiban bagi Pak Jokowi untuk menginformasikan segala kegiatannya sebagai kader kepada partai politik? Nanti dijawab, Bang. Biar Kapan sekalian. Ya, Ada sekalian, iklan, ada sekalian. iklan. Nggak, bukan Oh enggak. sekalian. Oh. Nggak. Mau ke relawan dulu. Terus? Kalau ke relawan, Mas Sylvester. Ya. Pak Sylvester. Siapa? Sylvester. Siap, Mas Aduh, Satrio. saya panggil Rambo aja kemana? Iya makanya. Rocky. Rocky atau Rambo? Balboa. Benarkah Ketahuan bahwa ya. acara itu tuh sebetulnya memang dibuat untuk sebagian kecil relawan saja, untuk membuat kenyamanan Pak Jokowi meningkat, gitu ya. Dan itu tadi sebetulnya, kalau kemudian ternyata Pak Jokowi tidak memberikan arahan kepada siapa akan memilih, apakah akan golput semua? Oke. Buat Nah. oposisi? Oposisi. Untuk oposisi, Kok kalau lebih kenceng sih kalau oposisi? Iya. Kok Iya, nada lu agak benar mantap banget. gitu. kan? Soalnya jarang manggil, kalau oposisi jarang. Jarang ngajak ngopi. Oh ada lebih sering sama kekuasaan. Enggak juga, gua aja nggak pernah. Ngopinya di sini malah. oh iya. Ya, untuk oposisi. Kalau oposisi, lo kapan deklarasi sih? Spill foto aja kurang kerjaan gitu kan? Apa spill foto gitu? Makan siang terus ya Makan kan? siang, Kalau kata ngomongin Naga Tim Bonar, kecil, tim iya. kecil. Kalau kata Naga deklarasi Bonar, enggak? kalau gitu kata Naga Bonar berunding nikah masuk juga. kan? Kalau kata Bang Benyamin Sueb Almarhum, latihan mulu menang kagak. Ini ngumpul mulu deklarasi kagak gitu. Ini nggak ada hubungannya sebetulnya. Tapi maksud saya, ini pertanyaan. Oh, belum. Bila, Tadi belum. bila, ini kan yang harus berhubungan sama Nusantara Jadi bisa Bersatu. dijawab nih. Belum, Bila. masih bila. Ya agak panjang nih Bang. Bila nanti 15 menit mendapatkan sendiri, kesempatan lagi untuk berkuasa, apakah akan membentuk relawan sampai akhir atau langsung dibubarkan? Ya, berarti tapi dari yang Ya. tanya pertama Ya. dulu, dari PDIP. Apakah ada keharusan gitu kan? Ya, tidak ada keharusan. Apakah itu bupati, wali kota, gubernur, ya, apalagi presiden,
untuk melaporkan apapun yang dia lakukan dalam proses menjalankan kekuasaan eksekutif yang dimilikinya. Sudah Ya. saya duga. Karena tidak ada. Kalau Karena sudah Anda dulu apa yang Anda nanya? Kalau pasti kita kan begini loh, kita kan memahami pembagian kekuasaan itu. Jadi kekuasaan eksekutif itu siapa yang ngawasin? Kita hanya berjalan dalam ranah internal kepartaian. Ya. Dan biasanya proses-proses komunikasi itu terjadi secara informal. Ketika bertemu dengan ketua umum, ketua DPD, ketua DPC. Ini tidak berlaku untuk DPR lah ya. Kalau DPR harus koordinasi kan. Gubernur. Loh iya kan Enggak, kita kalau menurut boleh. kita kan bisa diwakili oleh yang namanya poksi atau fraksi ya kalau DPR. Nah, lalu ada satu hal yang sangat penting. Karena begini, yang paling penting adalah kita paham ketatanegaraan. Jadi tidak mungkin partai kecuali dalam beberapa hal. Pertama, kita ingin memberikan masukan. Gitu loh, ya kan? Atau kita ingin menyampaikan keluhan. Karena kita percaya apa? Yang ngawasin presiden kan ada DPR. Yang ngawasin gubernur kan ada DPRD provinsi. Ya. Jadi itu tugas yang, dan kita punya proses yang namanya sinergi 3 pilar. Di mana struktural partai, legislatif, eksekutif itu punya tempat untuk berbicara soal-soal pengelolaan kekuasaan, pengelolaan pemerintahan. Oke. Lalu yang paling penting menurut saya begini. Ada hal yang sangat given. Partai politik, dalam hal ini PDI Perjuangan itu given. Dengan segala aturannya, sejarahnya, pengelolaannya. Ada juga yang given Jokowi sebagai presiden. Mungkin kita harus belajar membiasakan. Karena yang kita tahu kan dalam pengalaman kita, ya kecuali zaman Habibie, itu pasti yang memerintah presiden itu adalah yang menguasai partai politik. Ya toh? Nah, ini Pak Jokowi beda. Dia bukan ketua partai politik. Ya toh? Jadi wajar ketika dia datang ke partai, rumahnya, organisasinya, di situ ada hierarki yang lebih tinggi dari dia. Sebagai kader. Nah, Ini soal nyaman nggak nyaman yang tadi, Bang. Enggak, saya jelaskan dulu biar Ini paham mau dulu. Nanti dijelaskan, ya, nanti dijawab. Ini mau nanya aja. Itu kan ini menarik, ini menarik. Itu harus kita bedakan. Ketika datang dia ke PDI Perjuangan, dia datang sebagai kader, sebagai anak ideologis. Dia mendatangin ketua umumnya dan ibu ideologisnya. Kesimpulannya Jadi wajar Hensak. dong kalau dia datang Iya. dengan rasa hormat seorang anak dan seorang kader. Menjadi salah ketika orang berharap Jokowi datang ke PDI Perjuangan sebagai seorang presiden. Salah. Beda. Yang salah bukan Jokowi atau PDIP. Kalian yang salah mikirnya. Tuh, Gitu loh. Keren. Ini ada salah. Sama halnya dengan ketika Bu Mega Boleh lihat ini sekarang. memposisikan dirinya ketika datang ke istana sebagai warga negara. Atau mantan presiden. Ya atau mantan presiden itu kan berbeda. Jadi kalau- ketika Jokowi datang ke rumah Ibu Mega. Bang, kalau saya punya opini tadi, saat di Nusantara Bersatu, Pak Jokowi merasa sejajar dengan PDI Perjuangan, salah dong. Loh, saya tidak memandang itu ada dalam pikiran dia. Oh. Tetapi kita bisa memahami itu secara psikologis. Ya, sebagai seorang manusia, sebagai insan politik yang sedang memegang kekuasaan, di mana ada informal, ada formal. Formalnya kan di partai politik. Jadi kalau dia melakukan apa yang dia lakukan, ya itulah Jokowi. Nah, Bang Nedi izin, Ya. ampun. Ampun. Jadi Kenapa jadi pelan-pelan nih ngomongnya? izin ampun. Kan. Jadi dari tadi Abang menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Presiden masih dalam koridor kepartaian, masih sesuai dengan apa yang seharusnya kader PDI Perjuangan lakukan di jabatan publik dan tidak ada keharusan-keharusan. Nah, kira-kira kapan kalau bisa dikatakan Presiden ini udah mulai kemajon nih? Kapan kira-kira? Kan di kita tadi saya sudah katakan bahwa yang tidak diperkenankan bagi kita sebagai kader karena sudah diputuskan dalam kongres partai adalah Bu Mega. mendukung, menyebut, mendeklarasikan Oh, ya. nama calon presiden. Oke. Sepanjang itu tidak, ya terserah itu hak Dan Presiden politik. Jokowi sampai hari ini tidak pernah Tidak pernah melakukan melakukan itu. Oh, Jadi dari ini sepakat nih sama Bang bahwa Nedi. dia ada nakal-nakalnya dikit, ya begitulah dia. Kan itu sebenarnya aja kita kalau ini kan Menghibur kalau kata Abang tadi menghibur kan. Dia entertainer kan. Umbang-umbang. Aku taunya aku diumbang tapi aku suruh. Jadi, ya, kalau Pak Jokowi bilang, Presiden yang memikirkan rakyat itu ciri-cirinya rambutnya putih, itu yang memikirkan rakyat. Yang bekerja untuk rakyat, rambutnya hitam, seperti Pak Jokowi. Iya. Nah, saya nggak nyebut nama capres saya. Iya.
Rambutnya hitam. Ya capres Bang lain Deddy juga ini ada ada yang juga hitam. rambut putihnya Rambutnya ini. hitam. Bang Deddy ini ada juga rambut putihnya. Tapi masih kinclong, Bang. Oke, selanjutnya. Ayo, relawan. Relawan, relawan. Kasih dulu Bang, boleh nanggapin. Tadi juga. apa pertanyaannya? Saya kita juga udah lupa sebenarnya. Paling ingat sendiri lah. Untuk Bang Rocky Balboa ini apa? Masih ingat lah ya. Abang Mas Satrio bilang tadi, apakah semua organ relawan ya diundang ya? Dia pun lupa. Ayo, silakan Bang. Pentiumnya masih tinggi Bang, masih ingat. Dia pun lupa pertanyaannya. Enggak, Ya, apa. jadi saya pastikan bahwa yang saya lihat dengan mata kepala dan saya juga mencatat bersama teman-teman, hampir semua organisasi relawan diundang. Sebagian kecil yang tidak, mungkin persentase yang tidak ikut itu hanya 1% atau 2%. Itu apa pertimbangannya yang tidak ikut ini Bang? Karena mereka punya agenda sendiri. Projo ikut nggak Projo? Anggotanya ikut. Ikut ya. Anggotanya ikut, akan ada pakai baju projo, hanya mungkin komandannya Secara musra. organ enggak gitu ya. Ini Tapi Bang, ini Projo ada Romli. satu pertanyaan yang belum dijawab tadi, pertanyaannya Bang Deddy. Emang nggak bisa mundur ya, harus kemarin gitu. Ya, kita kenapa nggak bisa mundur? Karena memang kita sudah konsultasi dengan semuanya dan Pak Presiden juga oke. Yang penting kita untuk di Cianjur kita utamakan. Makanya kita kumpulkan donasi. Dengan acara itu kita mendapat ribuan bantuan, ya segala macam dan yang untuk relawan kita di Cianjur diputuskan mereka nggak ikut. Dari saya Soulmate sendiri itu kami ada 3 bus yang akan hadir. Oh, yang Belum Cianjur yang tuh lain. enggak ke GBK kemarin. Nggak ke GBK. Jadi itu Jadi kayak- mereka di enggak- posko-posko masing-masing. Ya itu Yang kayak dari GBK langsung ke Cianjur, Bang. Ya, dari GBK kita ke Cianjur. Oh, lewat mana, Bang? Bodoh. Jalan darat lah. Bang, kita kan Bang, Itu kayak relawan malam ini dana ada aja, Mas. armada, ada ambulan apa kita langsung malam itu berangkat. ya. Jadi terus besoknya juga masih ini. Jadi aku bilang tadi bukan kita nggak empati. Gempa Cianjur itu tanggal 21 ya. Ya, ya. Kan tadi udah menjelaskan agak panjang tadi Ya. gimana kontribusinya. Tapi sama dengan aktivitas-aktivitas relawan yang lainnya gimana melihatnya, Bang Sefasa? Aktivitas. Ya, sebenarnya misalnya kompak musra, nggak sih gitu ada aja? Apa gitu. Sebenarnya Ya, apa kompak nggak beda sih gitu. relawan Jokowi Iya. itu atau ada? Nah, itu Oke, berbeda. Ada, jadi yang itu di- faksi musra. Enggak. Gini, relawan ini kan ada yang ikut musra, beberapa itu sebagian besar ikut ke acara ini. Ikut juga. Jadi Yang ya, acara ini ikut musra enggak? kita Heeh. enggak, karena musra hanya 18 Bang. Yang komisaris BUMN kemana? Ke Nusantara Bersatu atau ke musra? Kemana-mana Bang. Oh, Ya, ya. Jadi gini, komisaris BUMN itu bagian kecil Bang, hanya 0,0 sekian persen dari keseluruhan Relawan. Masa semua relawan jadi komisaris? Iya, oke. Nah, oposisi. Oposisi tadi itu dijawab tuh. Kapan deklarasi ini makan-makan mulu. Bukan, Bukan yang itu. Terus kalau makan siang itu siapa yang bayar bilnya itu yang mana, Bang? Apakah giliran gitu kayak arisan? Ya sebenarnya ini sudah disampaikan berkali-kali ya oleh politisi Partai Demokrat yang lain juga. Kalau sih tidak salah ingat terakhir di sini Bang Andi Malarangeng ya Wah, mantap sudah juga menyampaikan ditonton penonton. bahwa proses komunikasi politik Partai Demokrat yang paling intens dan berkemajuan itu dengan PKS dan Nasdem, dan ini terus mengalami kemajuan yang saat ini di tim kecil itu juga terus secara rutin menyampaikan progres kepada pimpinan partai, dan tiap-tiap partai punya mekanisme tersendiri dalam pengambilan keputusan. Misalnya di PKS ada rapat majelis syuro, di Partai Demokrat sendiri sesuai dengan ADRT konstitusi partai terkait dengan koalisi pilpres itu ranah dari majelis tinggi partai. Ya. Karenanya nantinya kerja-kerja di tim kecil ini akan ditindaklanjuti di majelis tinggi Majelis partai. tinggi. Tapi itu pertanyaannya kapan? Itu setelah semua yang menjadi agenda-agenda pembicaraan di tim kecil itu sudah ada titik temu semuanya, ada kesepahaman, baru nanti dilaporkan untuk kemudian ditindaklanjuti pada rapat majelis tinggi partai. Itu bikin relawan. Kami bikin relawan. sampaikan bahwa kita tetap dan terus berikhtiar ya. Insya Allah sabarlah menanti
akan indah pada waktunya, pasti akan deklarasi juga. Wih. Dan terkait Tapi dengan relawan, belum tahu waktunya Bang ya berarti ya. nanti pada saatnya. Mengenai gosip, salah satu rekan koalisi Anda ditawarkan gula-gula untuk masuk ke Kabinet. Iya, kalau di politik itu kan semua gosip ya, rumor ya. Iya, makanya Karena untuk dibahas nggak di tim mengkonfirmasi, kecil ini Bang? yang pasti kita tahu bersama bahwa, dan itu juga sudah dijelaskan oleh jubir dari partai yang dimaksud, memang selalu ada upaya atau godaan-godaan ya untuk bagaimana agar koalisi ini tidak terbentuk. Kami membaca indikasi itu ada, dan tentu Partai Demokrat sendiri insya Allah akan tetap istiqomah. Kita tidak akan terganggu atau terpengaruh dengan berbagai manuver ini. Kita akan terus konsisten untuk memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi perubahan dan perbaikan itu sendiri pada saatnya nanti dalam koalisi yang memang pas untuk itu. Oke. Rick, ini kok Dan- jadi ganti topik sih? Rick? Terkait dengan Kan lu yang nanya relawan. tadi. Iya, saya jawab Ini udah, pertanyaan relawan, dulu. relawan, relawan. Kan gua cuma Kan lu nanya. nanya kapan deklarasi. Relawan. Deklarasi relawan juga Kan lu maksudnya. nanya tadi soal Mas koalisi. Satrio, deklarasi relawan Apakah juga. bikin relawan? Partai Soalnya dia- sekarang calon capresnya Demokrat banyak juga relawannya gitu kan Betul. maksudnya gitu. Iya. Emang ada ya? Ada. AHY Community misalnya? Bukan calon capresnya. Partai Oh, Mas Demokrat. Anies. Apa Indonesianis tuh. Oh iya, gitu-gitu misalnya. Ya Gimana, ntar Bang? dibubarin nggak kalau udah menang? Partai Demokrat itu punya pengalaman bekerja bersama-sama dengan relawan ya. Bahkan di 2004 yang lalu pada saat SBY Fans Pak Club itu SBY ya, Bang, ya. di awal itu ya ada SBY Fans Club dan Iya. banyak ya Masih ada relawan sekarang? juga yang Masih ada Bang. terbentuk pada saat itu yang juga memberikan kontribusi elektoral bagi Partai Demokrat. Kami Tapi akui sampai ada sekarang kerjasama masih ada nggak Bang? dengan itu Masih ada. Sarana Masih amat. ada. terkait dengan di itu yang pertama dalam konteks Pilpres ya di 2004, 2009 relawan-relawan itu ada, dan di Pilgub DKI pun juga Mas Ketum AHY pada saat menjadi cagup banyak relawan yang terbentuk. Artinya kerja bersama dengan relawan ini sudah bukan hal yang baru ya bagi Partai Demokrat. Dan kalau untuk ke depan juga tentu kami mengakui bahwa peran-peran relawan itu sangat dibutuhkan, sangat penting sebagai jembatan antara kandidat atau kontestan dengan konstituen dan pemilih dengan masyarakat untuk mensosialisasikan ide, gagasan dan programnya. Baik karena tidak mungkin semuanya bisa dijangkau oleh partai politik. boleh nanya nggak? Di sini kita Boleh, boleh. Saya mau nanya. Yang dari luar itu pun Ya. boleh ikut Mas, nanya. saya cuma mau nanya gini. Apa sih rahasianya Mas Haye itu perutnya rata terus? Saya buncit nih. Saya juga Bang. Berapa jam sih di gym dalam seminggu, saya pengen tahu nih. Bro, gue langsung gak enak. Saya langsung minder nih Bang. Oke. Ini masuk body shaming kan? Ya di shaming saya kok. Iya, itu puji-pujian, puji-pujian. Puji-pujian. Oke, kita masuk ke sesi yang paling Ya, akhir. Itu Ya. fight for Menjembatani. recognition Ya. itu. Iya, Bang Kamar, oke. Yang pasti saya langsung memperbaiki posisi duduk. Oh iya, benar. Oh gitu, gitu. Kalau Bang Kamar masih top. AHY banget. Soalnya bukan Tanah apa-apa, pas. saya perhatiin tadi di Jangan depan di itu. zoom. Ini sih Bang Kamar kalau menyambung pertanyaannya abang Iya. kita ini, gaya Mas Ahaye itu emang standar kader semuanya gitu ya untuk bicara. Background Mas Ini kan Ketum AHY itu meleset kan lagi dari- ini temanya. Udah, ayo. Iya, iya, oke, kita geser. Nggak, kita sekalian saya langsung jawab. Gua Iya, nanya, boleh. nanya ke ini. Jadi apalagi? bener gak sih? Bang Kamar. Bener gak sih relawan Jokowi itu ada rasa deg-degan takut kalau Pak Jokowi diganti ntar kegiatan jadi berkurang gitu? Oh nggak ada sama Udah pasti sekali. nggak ada jawabannya. Jadi gini, Bos. ada Lu udah tahu nih, pasti jawab nggak ada. Durasi nih. Mas Satrio, jadi relawan Jokowi itu ada yang terbentuk sewaktu DKI. Dijawab lagi udah. Iya, udah pasti nggak ada. Iya. Bang Kamar yang masuk. Ini terakhir, kita masuk sesi terakhir. Jadi Kita menjembatani dan mencoba menerjemahkan siapa rambut putih dan keriput. Ya. Itu udah itu clear di situ ya. Dan di sini yang Satrio akan ngomong, tapi di pikiran orang-orang
tentu saja semua surnya Mas Ganjar. Mas Ganjar. Sur kan. Kita berdua nggak ada ya? Kita Kita baru soal rambut putihnya. Saya sama Ari melihat kok kayaknya Pak Basuki lebih relevan dengan isi Iya. pidato. Kader Tapi PDI kalau juga, kata kan? intelijen Kader beda PDI. lagi. Nah, kata Intel beda lagi. Kata Intel beda lagi. Kita lihat apa kata Intel. Bukan Ganjar kalau kata Intel. Kita lihat kata Intel. Kata Intel, kasih. Kata Kasih, Intel. Pak Menhan, Pak Prabowo semakin sering terlihat dekat dengan Pak Presiden Bapak Jokowi. Kita semua menangkap pesan dari Pak Jokowi tentang kerutan di dahi untuk menjadi ukuran kriteria. Maka kami semua memperhatikan dari tadi kerutan tersebut 100% identik dengan Pak Prabowo saat ini. Tinggal warna rambut saja perlu penyesuaian, Bapak. Kita doakan semoga beliau mendapat jalan baik, tuah kebaikan dari Pak Jokowi untuk jalan lebih cepat. Mantap juga ya. Itu kata Intel. Ya, Intel legitimate nih ngomong setelah keberhasilan Iya. vaksinasi nasional ini. Weh, Ini saya melihat ya, semangat menyimpulkannya udah pada benar nih. Kesimpulannya salah semua. Nah, gimana? Ya, Pak Jokowi itu saya udah bilang tadi, kita jangan berhenti di kerutan wajah dan rambut putih. Tapi kan 100%. Kan ada di belakangnya, 100%. Intel yang ngomong masa kita nggak percaya Intel. Dia kan tidak bicara sebagai Intel di situ. Itu pakai apa? Bang Baju. Iya, Sebagai ada bintang sebagai 4 di sini, dosen. Bang. Ada bintang 4 di sini, Bang. Intel, Bang. Apalagi kalau bukan Intel. Bang, Gimana kita nggak mau percaya? lo ditungguin Intel tuh bang. Iya. Intel. Bro. Kalau yang lain kalau ngomong relawan kita bisa kau aja rasa-rasa kau. Saya yakin kalau di situ ada yang lain-lain juga, Bang, pasti di Bang, kalau Intel job. salah info, lenyap negara itu kita ini, sudah Bang. masa info intelijen di TV sih alunya juga. Ya bener aja dong. Kan Intelnya Melayu. Ayo, Nah, ingat aja sebentar sebelum itu ingat yang ngomong Budi ya, Budi juga yang ngomong. Bercanda, Pak Tolong, Begi. tolong jangan diikuti saya Budi sama Ari aja. Enggak, gua enggak. Kita agak terpisah ini kan. Nah, lu kok juga kan tadi Kita nggak saling kenal ya. Bercanda Pak BG ini buat joke aja. Iya. Kan, mohon maaf. Ya, Bapak mantap. Ini rambut juga besok Ya, 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 saya Pak BG. mantap. Kami manut dengan Pak BG. Coba kasih lu terjemahan. Pak BG mantap. Lagi. Kasih Masuk dulu, dengan kasih. Pak BG. Ya. Bro, Gimana, Pak Bro? BG kemudian Pak Jokowi ini mengimplementasikan teori komunikasi. Nah, Dan mereka paham betul bahwa pada saat Anda berkomunikasi, you have to know your audience. Seperti jangan lupa. Anda harus paham siapa audiensnya. Nah, Pak Jokowi kemarin kan paham tuh, ini audiensnya audiens Ganjar nih. Maka yang disebut adalah rambut putih. Emang mau ngebantah kalau Iya, kemarin audiens bukan- Ganjar, Pak. Benar, Bang bukan Sublatan. audiens Ganjar. Audiens iya Ganjar. kan? Udah pasti dia jawab enggak, Bos. Udah pasti. Bukan, itu udah pasti. Masa lu nanya durasi dulu. Durasi lu buang-buang untuk pertanyaan yang udah tahu Mungkin jawabnya. supaya lebih adil. Ya. Mungkin nanti Demokrat atau Pak Anies bisa undang Pak Jokowi. Mungkin nanti keluar bahasa yang lain lagi. Nah. Pilihlah lambut keriting. Karena dia korslet Ikan, mikirin ikan. rakyat gitu loh. Siapa yang Bisa aja. Siapa yang Ari, Hari keriting. nah, itu tadi ya. Dan kemudian ya karena Pak Jokowi tahu ini audiensnya Ganjar, yang disebutnya rambut putih. Kan nggak mungkin disebut yang lain yang berbadan tegap misalnya. Kan itu bukan audiensnya AHY. Pak Ganjar juga berambut Ayo, putih dan ayo. beragam tegap. Ya, misalnya disebut yang senang six bersepeda. packs gitu misalnya. Nah, Pak BG mantap. Itu juga paham bahwa audiensnya ada Pak Prabowo. Nah, Ya kan? Jadi masa disebut yang lain? Berarti Pak BG Masa? Pak BG itu memiliki kecerdasan yang nggak di atas rata-rata, bro. Jadi sebagai Intel pun dia memahami teori komunikasi itu. Nah, toh berarti Intel yang paling Mantap. Ayo bentar, Bang Ya, Sublatan. kami berdua nih melindungi lu nih. Rasa bersalah kalian kenapa panjang banget? ini penyesalan memang selalu datang belakangan, Bang. Dan bro, yang paling penting itu sampai hari ini kan
Pak Prabowo itu belum sur-sur amat lah sama Caimin kan. Siapa tahu saja nanti ada angin berhembus dari kiri kanan, yang bicara tadi kasih pidato kan bisa jadi cawapresnya. Tapi gini. Tapi pas gini, nggak Bang, kira-kira menurut lu? apa Pas, artinya? pas. Bang, menurut lu, apa maknanya Pak BG yang memuji Pak Prabowo dibanding Pak Jokowi yang memuji Pak Prabowo? Nah, apa Ini ada juga nggak Demokrat harus komentar nanti nih. Iya. Seorang Apa BG. implikasinya implikasi Karena dan makna dan Pak BG gregetnya? belum pernah memuji yang lain. Baru Pak Prabowo. Sementara Pak Jokowi semuanya sudah dipuji. Jadi ini penting Jadi, buat Pak BG. kadang-kadang Berarti Pak BG. kadang kita itu terlalu serius ya. Iya. Padahal Pak BG di situ sedang mencoba mengentertain Pak Prabowo karena datang ke acara. Jadi Anda menyimpulkan Pak BG bohong? entertain. Oh, entertain. Lo Anda jauh banget. Dia mau giring biar yang diikuti. Oh, Ya abang. Ya mampus, jadi salah lah dia. Jadi Anda mengatakan Hensar serius tadi. Serius? Pak BG, lihat muka saya. Nggak kelihatan. Saya baru Saya kira bilang, maaf, kita ke Bang Silvester dulu. Ini Iya, bahaya. iya, Ini iya. kalau disebut audiensnya Pak Ganjar di acara Nusantara Bersatu itu benar. Enggak benar. Itu hal layaknya Pak Ganjar kan, Pak? Enggak. Terus salahnya ke siapa nih? Karena kita Jadi belum nggak tahu. benar itu bukan hal layaknya Ganjar, Pak. Iya, belum disurvei Oke. semuanya situ. Oke, sikat, nggak benar. Ini udah Tapi- ujung. Tapi kalau menginterpretasikan apa yang diomongin Pak Jokowi itu ke Pak Ganjar benar? Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Kalau gitu ke Pak Prabowo benar? Enggak juga. Oh, enggak juga. Enggak, tapi kan Semua pesannya ya? buat Anda. Jadi Kalau siapa? enggak, saya berpikir gini ya. Kalau semua yang di stadion itu sudah Pak Ganjar, ngapain bikin acara ya? Iya. Oh. Kan logika aja. Karena itu, Pak. Loh kan Nah, tapi Karena ini itu bikin acara. Untuk memastikan nih Ganjar gede nih masanya. Nanti nggak ada perdebatan Bukan, kan? bukan buat capres, Bang. Enggak Bukan ada buat agenda. capres. tapi minta arahan. Oke, ini Tapi kesimpulan. Demokrat harus lihat juga dulu, harus dikasih Itu komentar penting dulu tadi. bahwa ini Kita seorang- punya kekuatan, kata Pak Jokowi, itu penting. Garis Iya. bawah itu. Karena muda adalah kekuatan. Nah, jadi kita langsung ke Nah, Bang Kamhar. Bang Kamhar untuk menutup seorang ini dulu. kepala bin ya. Iya. Kayak tadi lah ngomong. Enggak, saya nggak mau bawa jauh-jauh lagi Hati-hati, kan. Bos. Udah. Lo udah oposisi ngomongin bin, hati-hati. Bin. Coba Bang. Pak BG gimana Bang? Jangan Anda jebak-jebak saya di dalam staf ini. Ini jebak nih beneran. Yang Pak- pertama tadi Pak saya BG, jawab dulu. maafkan ya. anak-anak muda ini mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah, anak-anak muda ini biasa selalu menyesali apa yang telah mereka perbuat. Rambut aja putih masih muda kita nih, Pak. Pak BG saya terpengaruh. Bang Kamar dulu, Bang Kamar. Bang Deddy Sitorus, pertanyaannya dulu itu ya. Baru saya menuju ke closing. Ya. Ya, Mas Ketum AHY itu kan dari SMA di SMA Taruna. Ini soal Kemudian perut pendidikan ini. militer, Bukan. akmil, jadi sudah terbiasa dan aktivitas olahraga dan Masya alhamdulillah Ketum itu selain membaca, hobinya adalah olahraga. Masih Jadi, sempat ya, di hobi tengah olahraga kesibukannya ini ya? masih terus terjaga. Itu olahraganya di gym apa? Di Gym sela-sela saya, waktu. itu gym buddy saya. di- Ke gym di Kemang kita bareng. Oh. jangan pamer Anda. Enggak apa-apa. Jadi, Kita di gimana? sela-sela waktu masih Nah, soalnya menyempatkan buah-buahnya untuk ini perlu nih. olahraga. Oke. Langsung closing aja Bang Oh, ya. jadi acara kesehatan kita nih. Jadi- Bang Deddy ini. Ya, yang tadi merespon pidato Pak BG, tentu sebenarnya sih kami menyayangkan untuk dalam forum yang terbuka menjadi forum publik ya, karena semua mengekspos bisa mengakses itu, menyampaikan apa yang menjadi barangkali itu adalah candaan atau selera pribadi beliau yang tadi dibahasakan mengentertain Pak Prabowo dan menyebut nama yang menurut kami sih sebaiknya itu tidak atau dihindari ya, supaya tidak ada salah persepsi atau salah tanggap dari banyak pihak. Jadi Anda mau Karena mengatakan Pak beliau BG kan salah? punya kekuasaan yang begitu besar yang sangat mungkin diterjemahkan berbeda dari apa yang dimaksud oleh Pak BG sendiri. Kami percaya bahwa Pak BG punya komitmen untuk menjaga kualitas demokrasi, Luar tapi biasa juga penting tuntutannya. kita Kami setuju. untuk sehingga ada kontrol publik terhadap Itu closing yang paling top. kekuasaan. Enggak jadi tukang Gimana, Bang bakso. Deddy? Enggak Paten jadi bareng tukang itu? baksonya ke sana. Paten. Paten. Paten Pak Deddy. Aman gak? Aman gak? Kalau headset aman berarti lu aman. Oke. Enggak jadi tukang bakso ke sana. Belok lagi tukang baksonya. Ah, aman Ren ini, Pak. Iya. Pengalaman waktu muda ya.
Iya, ini oposisi aja nanya aman nggak? Coba Bang Deddy, pastikanlah bahwa dialog ini ujung-ujungnya kita semua aman dan bahwa demokrasi tetap berjaga dan Kita kan adik-adik kebebasan. abang nih. Iya. Ya. Langsung adik-adik. Apakah- Langsung adik-adik. Jelas-jelas gue yang paling dekat. Apakah adik-adik Kita harus ingat ya, harus Pak BG itu salah satu katakanlah anak terbaik bangsa ini. Ya. Dengar dulu. Setuju. Beliau Setuju, jenderal, setuju. loh. Beliau jenderal. Tuh, oposisi aja bilang Beliau toh. jenderal. Yang kalau Pak kita BG lihat ya, gini, kita lihat sejarahnya, ketika beliau diusulkan jadi Kapolri itu semua fraksi DPR setuju. Artinya Semua tidak ada, baik yang oposisi mau atau apapun. Jadi nggak usah khawatir. Nah. Pak BG punya jiwa yang terlalu besar untuk marah sama anak-anak muda kayak kalian. Artinya Pak Ya. BG apa, Bang Henry? Mantap. Udahlah, itu kesimpulannya udah paling Kenapa jadi itu bukan rambut putih? Abang ada Abang pesan nggak buat mau puji Pak Pak BG sekali lagi. Salah-salah video tadi soalnya. Nggak ada yang lain apa kalian? Abang nggak mau puji juga Ya Pak BG. saya sih nggak berani komentar banyak, saya ngikut Mas Henry, Pak BG top. Ayo kita sama-sama Takutnya saya bilang diikutin. Ya, untuk oke. menutup acara ini. 1, 2, 3 Pak BG. Mantap. Wan, dulu sekali lagi. Ya. Ayo. 1, 2, 3 Pak BG. Mantap. Sampai jumpa.